Hai, kenalin namaku Valerie Audrey Laurencia. Aku sekarang kuliah di Petra Christian University. Aku dikenal sebagai mahasiswa yang sangat aktif dalam perkuliahan karena aku mengikuti beberapa kepanitiaan dan menjadi volunteer di salah satu lab, yaitu Lab TV. Kalau ada waktu luang, aku biasanya ngisi waktu itu dengan hobiku, yaitu dance atau nyanyi. But you're still a traitor. I don't relate to you. I always don't relate to you before I went and found out. Walaupun aku seorang introvert, aku gak jarang ngabisin waktu bersama dengan teman-temanku. Hai semuanya, kenalin, nama aku Valerie Audrey Laurencia. Aku dari Strategi Communication Angkatan 2021. Dalam kehidupan perkuliahanku, aku merasa aku cukup aktif dalam kegiatan kepanitiaan. Dan dari kegiatan kepanitiaan itu, aku berteman dekat dengan orang yang aku ajak hari ini. Namanya Rachel Helensky, dia dari Broadcasting and Journalism Angkatan 2021. Rachel ini merupakan orang yang sangat bertolak belakang dengan aku. Kalau ditarik mundur, aku sama Rachel sebenarnya udah kenal dari aku awal masuk kampus. Kita satu kelompok WGG, sama-sama dari SCBJ 8. Aku sama Rachel berarti udah temenan sekitar 2 tahun. Nah, dalam pertemananku yang 2 tahun ini, anehnya dengan sifat kita yang sangat bertolak belakang, kita nggak pernah ada yang namanya konflik. Itu bikin aku cukup takut ya, soalnya biasanya kalau pertemanan itu kan pasti ada konfliknya, sedangkan aku sama Rachel tuh nggak pernah ketemu konflik. Padahal sifat kita itu sangat bertolak belakang. Contohnya, aku itu tipikal orang yang sungkanan, kalau ngomong nggak to the point. Terus lebih takut buat ngomong, takut buat speak up kalau aku ngerasa aku nggak senang sama sesuatu. Kebalikannya, Rachel itu orangnya belak-belakan, dia juga ngomongnya tuh to the point. Dia tuh berani ngomong, berani speak up kalau dia ngerasa ada yang dia nggak senang. Kenapa sih harus Rachel? Sekarang aku lagi ada satu panitia juga sama Rachel dan aku merasa aku pengen buat teman-temanku itu merasa lebih nyaman berteman sama aku. Dan menurutku salah satu cara efektif biar teman-temanku itu lebih merasa nyaman sama aku adalah aku harus tahu gimana sih teman-temanku itu ngelihat aku. Soalnya kalau dari yang aku tahu, Rachel itu orangnya bukan senang kritik langsung, tapi at least ada poin-poin tertentu yang dia omongin ke orang kalau dia nggak suka sama orang itu. Misalnya kayak nggak serak cara kerjanya atau segala macam. Sedangkan sama aku tuh nggak pernah. Rachel kan orangnya nggak suka sungkanan, tapi kok dia nggak pernah ngomong ya sama aku. Makanya aku takut dia itu nggak nyaman ngomong sama aku atau dia sungkan. Dan dari ngomong hari ini, harapanku, aku pengen Rachel itu lebih terbuka dan kalau emang nggak suka itu ngomong gitu loh ke aku, biar aku sendiri tahu apa yang harus diubah dari aku. Semangat Rachel. Oke, mungkin kita mau tanya-tanya juga ke kamu. Kalau menurut kamu sendiri, Rachel ini orangnya kayak gimana sih? Kayak yang tadi aku udah mention, Rachel itu orangnya sangat belak-belakan. Oh ya, dia juga jauh lebih rasional dari aku yang emosional. Jadi kadang kalau aku cerita ke dia, itu dia pasti punya sudut pandang baru, punya insight baru yang bisa aku dapetin dari dia setiap harinya, gitu. Nah, kalau boleh dideskripsiin lebih terperinci lagi, sebenarnya apa sih yang kamu suka dari kepribadiannya Rachel? Rachel itu selain belak-belakan, dia nggak muka dua, dia juga
Kalau aku salah, dia tahu kamu itu salah gitu. Terus Rachel juga orangnya, kalau misalnya aku cerita, dia nggak pernah ngejudge. Dia dengerin sampai habis, walaupun pada akhirnya kalau aku yang salah, dia tetap ngomong kalau aku yang salah gitu. Oke, nah kalau tadi kan hal yang kamu suka dari Rachel. Kalau sekarang apa sih hal yang kamu nggak suka dari seorang Rachel? Hal yang aku nggak terlalu suka dari Rachel itu apa ya? Mungkin lebih ke karena preferensi kita yang beda. Jadi cara kita menangani satu masalah juga beda. Dan bukannya aku nggak suka sih, lebih kayak ya karena beda jadi mungkin kurang cocok aja. Jadi memang lebih baik kita nggak berkonflik ternyata. Oke. Nah, mungkin harapan terakhir dari kamu yang berbicara di sini untuk hubunganmu sama Rachel itu apa? Semoga aku sama Rachel bisa jadi lebih deket setelah ini. Kan rencananya kita mau ditolkan hari ini. Jadi biar kedepannya dia jadi lebih nggak sungkanan ke aku dan aku lebih terbuka, dia juga lebih terbuka, dan kedepannya mungkin kita bisa sama-sama berkembang jadi orang yang lebih baik. Bisa nggak ya pendidikan di Indonesia maju kayak di Finlandia atau Singapura? Ada nggak ya yang peduli dengan pendidikan generasi zaman now? Siapa yang mau? Kalau kamu? Kalau saya sih yakin, education is life. Banyak yang bermimpi besar bagi bangsa ini. Tapi siapakah yang mau diutus ke ladang misi? Transformasi pendidikan harusnya dimulai dari diri kita loh. Di sini kami mengalami bagaimana memimpin, jadi kreatif, dan berdampak seperti yang telah dilakukan Sang Guru Agung, Tuhan Yesus. Disinilah aku belajar tentang pendidikan karakter yang serupa dengan Kristus. Lalu dilatih membagi hidup dan melihat anak-anak bertumbuh. Aku jadi ngerti bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya dasar. Pengalaman ini undescribable. Bertumbuh secara holistik menolong kami untuk makin kreatif dan inovatif. Dan yakinlah, kita tidak sendirian dalam perjalanan iman ini. Ada para mentor yang sangat setia mendampingi, memberi teladan hidup. Aku bisa sampai di saat ini pun karena Tuhan memakai mereka mendidikku, para guruku. Jadi, masih mau diam saja? Lights out in 3, 2, 1. Tak kira siapa lo. Duh, aku masih bikin deg-degan. Ayo, kira-kira kenapa kamu ada di sini? Gak tahu, tadi katanya suruh ngomong sesuatu. Oke, Rachel. Gelap banget. Iya. Ya aku juga tahu ini gelap. Aku juga nggak bisa melihat. Rachel, Iya. kamu bisa lihat aku nggak? Enggak. Oh iya. Gini, Cal. Ya kamu tahu kita kan sering sepanit. Terus kita kan berteman toh. Aku temanmu bukan? Kalau aku ngomong enggak. 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 Maksudnya kita nggak temenan. After all this time. Ojo nangis sih, Val. Oh belum nangis ya. Oh, kamu udah mau nangis? Belum dong. Gini, kan kita udah sering sepanit, terus kita juga temenan. Tapi kenapa kok kira-kira apa sih yang kamu nggak suka dari aku?
Oh, aku dulu nih. Hah? Aku dulu. Iyalah. Ah, ya udah deh. Yang aku nggak suka apa ya? Gak ada sih, semua masukanmu Oh my God. oke-oke aja sih bagi aku. Cuma ada bagi aku pas tugas sih, Val. Apa? Pas tugas. Yes. Soalnya kadang-kadang terlalu apa ya? Dulu Ko Sandi pernah ngomong apa ya? Apa ya? Salah. Idealis. Idealis. Iya, Apa itu? nggak tahu. Cuma pokoknya kayak Bro. pas kamu pas kamu kayak ada opini apa-apa gitu, kamu itu kayaknya harus apa ya? Harus sesuai dengan kamu gitu. Kadang di situasi tertentu gitu. Oke. Terus? Terus ya udah sih itu aja sih. Ah, yang benar. Iya, kayak kadang-kadang masukanmu make sense semua kok, bantu semua kok. Kamu kok kalau lihat-lihat ini takut-takut ngomong. Kenapa kamu takut-takut ngomong? Enggak, Ay. Bro. Ini aku boleh ngomong anjir Nggak ya? boleh. Nggak boleh. Hey, Oke. nggak boleh Nggak sensor sungguhan. nanti. Serius ini serius. Apa yang kira-kira perlu bisa ditingkatkan? Apa ya? Enggak sih, kita panitia berapa apa aja sih? WGGP nggak ada apa-apa. Apa lagi ya? Kita sekarang lagi sepanit, woy. komik. Iya. Tapi kan belum jalan. Tapi komik Kan kita udah beda jalan. divisi. Apa? Komik. Oh, kita beda divisi sih. Iya. Tapi kalau yang sekarang? Yang sekarang enggak sih, bagi aku helpful semua kok. Terus ya apa kira-kira, siapa tahu selain aku apa yang mauku harus jadi, terus selain itu soalnya aku juga butuh kritik, woy. Kamu tuh kenapa kamu nggak pernah ngekritik aku? Ya soalnya nggak ada yang dikritik. Oh my coba kamu nanya ke orang lain aja deh. iya, Jangan iya. ke aku. Baik. Apa ya, sungguhan aku nggak ngerasa apa-apa soalnya selama ini pas kita berarti panitia aman-aman aja. ya bagi aku aman-aman aja. Emang kadang-kadang ada masukanmu itu kok tambah gelap ya, ada masukanmu itu yang kayak apa ya, apa memang make sense. Cuma kadang-kadang pas dashboard itu loh, pas dashboard itu kayak bener-bener oh ya udah ikut aja. Ya udah Oke. sih, nggak apa-apa sih. Oke. Toh aku juga dapat A, jadi ya aman lah. Bro. Oke. Terus selain itu, kenapa kok kamu masih mau berteman sama aku? Ya soalnya aku klop sih sama kamu sih, Val. Terharu, oke. Ya jadi nggak tahu ya, kayak pas kita julid itu tuh kayak enak banget gitu loh, kayak cocok aja. Nanti juga sefrekuensi, terus kadang-kadang pemikiran kita juga ada yang sama gitu, cocok aja gitu loh, kenapa enggak gitu. Dan kamu tuh bukan tipe-tipe temen yang apa ya, yang aku apa ya, kayak yang aku nggak srek atau apa gitu, enggak. Kamu tuh nggak mencoba untuk apa ya, kayak nggak menjatuhkan ya, cuma ya nggak tahu ya, kayak cocok aja gitu loh, jadi ya cocok aja gitu. Syukur. Kalau dari kamu sendiri, kira-kira apa yang aku nggak suka dari kamu? Mungkin aku keras kepala ya. Kepala, terus apa ya, aku emosian sih. Jelas. Lagi ya nggak tahu sih, cuma itu doang. Cuma itu doang. Kayaknya loh ya, nggak tahu. Kalau kamu? Kalau aku, kamu ini tipikal orang yang sangat enak diajak kelompokan, soalnya nggak usah kesem-sem kayak gitu. Soalnya kamu ini tipikal orang yang kayak tadi aku juga udah ngomong, aku tuh orangnya sungkanan, tapi kamu itu lebih barbar. Aku jadi merasa punya backingan. Pas Joshua kan nggak sungkanan sih. Iya beda bro, itu kan pikirku, itu kan elemenku toh. Kalau Desweb kan, kalau komor aku menang toh. Aku ngikut Rachel. Terus apa lagi ya? Komor kita nggak sekelompok loh. Komor kita sekelompok woy. Awal-awal doang, akhir-akhirnya kamu kan sama Reina sama Gaby. Enggak woy, yang pas UTS. Oh iya. Wah, kacau. Oh iya, sama Sherlyn ya? Dikari Iya, Sherlyn sama nggak sih itu Sherlyn. kapan hari? Iya. Yaudahlah. Kamu sendiri ada nggak yang pengen diomongin ke aku tapi kamu nggak pernah bisa omongin?
ke aku. Apa ya? Anggap aja kita hanya berdua di sini. Ya ini sungguhan. Aku tidak akan marah. Aku berjanji aku tidak akan marah. Aku mikir sih ya. Siap-siap. Aku juga mikir deh kalau kayak gitu deh. Apa ya? Aduh, salah milih narasumber kamu. Kayak apa? Apa ya? Kalau apa ya? Kadang-kadang lebih open aja sih tentang personal stuff gitu. Kayak kadang-kadang kamu kan ceritanya kan apa ya? Ceritanya itu yang aduh, ada orangnya lagi di sini. Waduh. Nggak, maksudnya aku tuh open up kalau misalnya kamu tuh lagi ada masalah tentang personal gitu loh. Maksudnya entah itu keluarga atau pasangan atau teman-temanmu yang lain, aku tuh open gitu loh. Jadi nggak hanya yang aku tahu aja, nggak apa-apa gitu loh. Ceritain aja lebih banyak gitu. Aku berusaha semampuku buat bantu gitu. Oke. Gitu aja sih. Karena Aku kayaknya udah mulai ngeliat kamu deh. oh ya, aku juga dari tadi udah ngeliat kamu sih. Udah bisa ngeliat aku belum? Udah, gerak-gerak tuh. Kalau aku sendiri buat Rachel, kamu jangan berubah ya. Kamu kalau julid itu asik banget. Kita teman seperjulitan ya. Terus kalau misalnya aku ada salah, tolong langsung ditegur aja. Contoh kalau kayak sekarang kita lagi panit, aku kan panitnya bukan cuman ini toh. Jadi takutnya aku tuh kadang merasa takut kamu ngerasa terlalu nge-carry aku. Kayak gimana ya maksudnya? Aku takut aku nggak ngerjain apa-apa. Jadi kalau misalnya ada kerjaan langsung dikasih ke aku, jangan sungkan. Dan kalau misalnya aku juga ada salah dan kayak contoh aku nggak bisa nerima masukan dan saran yang aku kasih kamu itu kurang masuk akal, langsung disebutin aja, oke? Oke. Malu ya. Terus ada satu lagi, ini aku pengen kita open up. Apa? Kamu ingat yang masalah KAB nggak? Jujur, ini aku nggak pernah ngomongin tapi aku merasa sangat bersalah dan nggak enak. Apa? Soalnya kamu udah bantuin aku belajar, Oh. tapi hokiku berpihak kepada aku hari itu. Nggak apa-apa, it's okay. Kamu jangan nangis, aku Nggak, sedih. Soalnya aku tuh waktu itu apa ya? Nggak tahu juga kenapa. Aku beneran malamnya itu aku belajar. Tapi aku tipikal orang yang kalau belajar itu mesti dengerin orang, dan kamu tahu sendiri aku kalau di kelas gimana. Jadi aku sangat terbantu dengan kamu yang ada di pagi itu bantuin aku. Tapi ternyata nggak tahu kenapa hokiku bagus di hari itu dan nilaiku begitu. Ya nggak apa-apa sih. Kan nanti kan juga ada tukeran poin kan. Katanya ada yang salah poinnya. Betul. Ya udah, nggak apa-apa. Santuy. Soalnya ya, kamu nggak marah kan? Enggak lah. Perasaanmu ngapain? gimana hari itu? Ya kayak agak kecewa sih. Padahal aku kayak udah belajar gitu. Kamu kecewa karena kamu udah belajar atau karena kamu ngajarin aku? Enggak, kecewa soalnya aku udah belajar. Gitu. Aman lah berarti. Aman lah ya berarti. Aman. Kamu takut gara-gara itu? Iya anjir, aku kayak gimana ya kita. Aduh, aku kayak takut. Soalnya takutnya tuh kamu nggak mau sekelompok lagi atau kayak nggak mau berteman sama aku lagi. Gimana caranya nggak sekelompok lo? Kita UTS dulu bareng, Val. Ya benar juga sih. Ya tetap aja kan ketakutan itu ada gitu loh. Enggak, ya Allah, gak ada masalah. Glad to know ternyata itu hanya ketakutanku, hanya overthinkingku saja. Apalagi? Lagi. Oke, mungkin kita mau tanya-tanya juga ya dari cerita kalian. Mungkin ada nggak sih selama kalian berteman itu pengalaman yang paling menyenangkan yang pernah kalian berdua alami gitu? Waduh, kalau kayak jalan-jalan tuh kayak jarang ya gitu. Soalnya Valeri Ambis. sibuk kayak gitu, pas gak sibuk dia pasti sama keluarga. Kayak pasti udah di barat gitu. Jadi Benar, susah benar. sih. Benar. Yang paling seru ya. Apa ya, Val? Yang paling seru itu Julid. iya. Setuju. Waktu kita julid. Ya itu seru sih.
Tapi kita julitin orang, boy. Iya sih, nggak baik. Gak baik. Iya, tapi itu pengalaman paling seru karena kita jarang, pertemanannya kita ini sangat jarang keluar guys. Jadi kita hanya di kampus. Nggak cuma di kampus, maksudnya jarang keluar karena aku sendiri agak sibuk, sedangkan yang satunya lagi rumahnya di timur. Jadi sudahlah gitu. Lagi rumah di timur, sudah diajak keluar, takut-takutan, wis fix, wis cocok. Bisa. 잃어버린 향기가 아닐까. 다녀오세요. 한국어를 배우고 싶다면 세종학당. 아름다운 독창적인 아름답고 독창적인 문자 한글 강하게 다채롭게 세계인을 사로잡다. 한글에 반하고 한글을 배우다. 세종학당 재단. 한국어를 배우고 싶다면 Oh nyala, ya ampun. Nyala ternyata. Oh ternyata nggak seterang aku kira, tak kira cepuk. Iya, aku terang sih ya. Ya, gimana? Lihat aku. Iya ini Tatap tak lihat mataku. ini tak lihat ini. Jadi terima kasih karena kamu mau jadi temanku. Oh jangan nangis. Sama-sama, sama-sama. Jangan nangis, biasa aja. Nanti aku minta traktiran soitai. Oh my god. Oke, nggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu kalau misalnya aku sangat bersyukur dan sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya Rachel Helensky di kehidupanku karena kamu tahu sendiri aku waktu awal masuk aja aku duyung tuh kayak apa tapi dengan adanya kamu yang nemenin aku jadi merasa aku punya teman, ada yang mau gitu loh berteman sama aku dan seneng aku kayak gini dah rasanya. Itu angkatan atas itu nggak temenan dah. itu temenan tapi kan beda kelas ya, beda kelas. Sama kalau di kelas duduknya sendiri kan nggak enak gitu dan kamu ada jadi kita bisa berteman dan aku juga mau minta maaf kalau misalnya yang pas des web tadi itu aku terlalu keras kepala. Nggak apa-apa, nilaiku api kok. Iya, nilaiku juga api, kan nilai kita sama ya. Intinya thank you dan sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan nangis, bocil nangis. Tak traktir Milo abis ini. Oke. Kan, masih cokokannya Milo. Tapi aku bukan bocil, woy. Oh bocil. Bukan. Bocil. Bukan. Bocil. Kan bocil kan. Ternyata bocil banget. Sudah berteman lagi guys. Iya. Emang nggak ada masalah. Ya benar, ini tapi kan loh. kita kan aku yang ngerasa gak enak gitu loh. Soalnya kamu habis kayak kamu menang tuh, Gibi juga waktu itu menang tuh. Jadi kayak Aku menang soalnya kayak kok cuma segini gitu loh. iya. Ngerti kan? Tapi bukan karena aku kan. Enggak. Oke, mungkin aku mau tanya, kalau tadi dari Valerie ya, nah sekarang kalau dari Sky, kira-kira ada nggak sih yang mau diomongin ke Valerie gitu? Ya.
Ya aku mau thank you juga ya, soalnya pas awal-awal pas SJBJ itu aku sendiri tuh gak cocok gitu loh sama gerombolan yang itu. Makanya gak cocok, dan kamunya sendiri tuh gak jarang banget on di grup kan. Jadi aku tuh nggak tahu gitu loh. Habis gitu kita itu sempat semester 2 kelasnya dikit nggak sih? Iya. Dikit toh. Pas medbar ikut toh. Iya, pas medbar toh. Nah pas medbar itu pun kita itu nggak sedekat itu sih, masih kayak ada canggung-canggungnya toh. Iya benar. Habis kayak gitu semua, ya aku mau ya thank you kalau misalnya kamu itu mau temenan sama aku, meskipun kadang-kadang itu kan keras kepala karena ada emosian, hehehe. Jadi ya aku mau thank you kalau masih mau temenan. Terus kalau misalnya aku kadang-kadang tiba-tiba keras kepala, aku kumat gitu ya, bilang aja gak apa-apa, it's okay. Terus kamu nggak perlu khawatir tentang itu, gak apa-apa, sumpah Kak Abi. Terus apa lagi ya yang kira-kira, terus kalau misalnya nih ya yang buat panit kali ini aku kayak serasa kayak terlalu apa ya, aku kadang-kadang kan nggak enakan gitu kan, kadang. Jadi kalau nggak enak sama anggota-anggotanya itu ya kamu ngomong ke aku kalau misalnya aku butuh lebih keras atau apa. Soalnya aku kayak nggak mau dilihat keras-keras banget gitu loh. Udah cukup muka aku aja, nggak usah sikapnya juga gitu loh. Ya udah sih gitu aja, thank you selama ini. Dan kalau misalnya aku ada salah, aku juga minta maaf. Kadang-kadang nggak sadar gitu loh. Iya gitu. Terus apa lagi ya? Terus kadang-kadang, ya sih udah itu aja. Pokoknya jangan melupakan aku dan Gaby. Harusnya Gaby diundang sih. Harusnya 3 orang sih. Harusnya 3 orang sih. Aduh, ya gitulah. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngobrol-ngobrol di sini. Semoga kita juga berharap hubungan kalian terus bisa baik ke depannya. Oke, terima kasih. Yeay! Ini tentang lebih berani atau enggak ya. Karena sebenarnya kan kalau eye contact sendiri, eye contact itu kan satu unsur yang penting dalam komunikasi kan. Karena dalam eye contact itu kita bisa membaca apa gestur, apa bahasa-bahasa nonverbal yang mungkin tidak tersampaikan dari kata-kata lisan aja gitu. Tapi untuk hal-hal yang lebih private, hal-hal yang canggung untuk disampaikan, hal-hal yang awkward gitu ya, memang kalau tanpa melihat mata, tanpa eye contact itu akan merasa lebih aman. Jadi dia benar tadi yang kamu bilang, kalau orang nggak melihat mata itu akan lebih berani gitu untuk mengekspresikan karena dia merasa lebih aman. Dalam pertemanan itu apresiasi kalau saya ibaratkan itu kayak vitamin gitu ya, vitamin untuk sebuah relasi gitu. Jadi ketika ada apresiasi gitu, saling menghargai gitu ya, yang diapresiasi pun juga akan lebih menghargai relasi tersebut gitu. Dan kalau masing-masing sudah saling menghargai, tumbuh rasa lebih saling percaya, lebih saling kuat gitu relasinya antara satu dengan yang lain. Kalau ngomong relasi biar langgeng ya, mungkin yang pertama kita harus empati ya. Empati dalam artian tadi ya, kalau selain apresiasi itu kan kita sudah mendapatkan sesuatu dan kita mengapresiasi itu. Tapi kalau empati itu lebih ke kayak nggak menuntut dia untuk jadi seperti yang kita mau gitu ya. Nggak ada tuntutan dari teman dari teman atau sahabat kita untuk kamu tuh mestinya gini, mestinya gitu, atau menghargai juga gitu, menghargai apa adanya dia, menerima. Terus yang kedua mungkin otentik, jadi diri sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu aku kan kalau orang udah berteman gitu ya, yang paling nyaman kan ketika kita jadi diri kita sendiri dan dia jadi dirinya dia sendiri gitu. Nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang pakai topeng gitu ya. Otentik jadi diri kita sendiri. Dan mungkin kalau biar lebih awet lagi, kita bisa tahu love language-nya. Jadi teman-teman kan udah familiar juga ya tentang love language. Jadi ketika kita bisa memberikan yang sesuai dengan love language-nya, tepat seperti apa yang dia harapkan, biasanya akan lebih langgeng sih gitu.